menyediakan dokumen digital untuk konstruksi, di mana konstruksi ke depan juga akan menjadi purchasing. Jadi artinya kalau kita purchasing itu lebih ke produk daripada ke services, sementara konstruksi kita hari ini masih services. Jadi kalau kita lihat jasa konstruksi bukan produk konstruksi. Nah ke depan kalau kita purchase seharusnya dia menjadi produk konstruksi, bukan menjadi jasa konstruksi, karena sistemnya adalah purchase. Oleh karena itu kita harus sudah punya produk digitalnya supaya kontraktor bisa menyediakan produk realnya. Nah itu kita sebut dengan digital twin. Jadi ada kembaran digital produknya, nanti kontraktor menyediakan digital produk real produknya. Nah ini ke depan isu purchasing sudah seperti itu, kita merubah cara pandang kita dari konstruksi sebagai services untuk produk-produk yang sudah standar seperti sekolah, puskesmas, kemudian mungkin juga rumah susun yang sudah sangat standar, dia tidak lagi menjadi services atau tidak menjadi jasa konstruksi, betul tapi behind the menjadi scene. produk konstruksi. Tapi hari ini saya tidak membicarakan itu karena baru disampaikan oleh Pak Ari bahwa kita juga sebetulnya hari ini juga membahas purchasing. Tapi nggak apa-apa Pak Ari, kita bisa punya banyak sesi yang lain untuk membicarakan produk konstruksi. Hari ini kita bicara, kalau pagi ini sama Pak Permana tetap bicara kontrak ya Pak Permana ya. Meskipun nanti pasti banyak sekali irisannya, karena saya bilang kalau administratif di rancangan dan finalisasi Pak Permana lebih jago daripada saya. Kalau di lapangan saya lebih suka daripada Pak Permana. Tapi tidak apa-apa, boleh raise hand Bapak Ibu, baik yang di online maupun yang di sini, siapa saat ini atau sedang atau sudah pernah atau akan menjadi PPK, supaya saya tahu seberapa banyak yang punya greget, yang punya perasaan deg-degan yang sama gitu, karena sama-sama menjadi PPK atau akan menjadi PPK atau pernah menjadi PPK. Pernah pun masih bisa dikulik-kulik ya Bapak Ibu, karena dokumen kita bertahan sampai dengan 10 tahun. Ya silakan barangkali raise para PPK agak tinggi sedikit. Iya, agak tinggi sedikit karena kita akan melihat sejauh mana yang di Teams juga, di MS Teams boleh juga raise, tapi nggak kelihatan di sini. Ya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya apa? Calon PPK ya? Akan menjadi PPK. Kita mau ngaku jadi PPK ya. PP banyak banget. Wah ini juga banyak nih. Wah banyak sekali nih ya. Justru yang di daring yang paling banyak jadi PPK ya. Ya luar biasa nih PPK katanya. Kalau zaman dulu PPK itu satu kakinya ada di surga, satunya lagi ada di bumi. Tapi karena sekarang ada banyak hal yang sudah dipikirkan sehingga kita bisa memastikan bahwa bagaimana kita sebagai PPK bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Saya ingin ke materinya. Hari ini saya ingin membahas, kayaknya bukan yang ini ya. Baik, kita akan membahas, sebetulnya saya ingin membahas beberapa hal terkait dengan rancangan dan finalisasi kontrak ini. Pertama adalah, ya kalau definisi sih rasanya semua sudah tahu ya, jadi saya sebetulnya tidak terlalu suka membahas definisi ini dan segala macam itu, tapi tidak apa-apa, sekali lewat saja kita lihat. Kemudian jenis dan inovasi baru perumusannya. Saya mau tanya para PPK, apa sih masalah PPK dengan kontrak? Ayo kita Oke, kita mulai dari meja paling kanan. Tadi saya lihat ada yang menyampaikan PPK. Apa sih masalahnya PPK dengan kontrak gitu ya? Karena PPK mungkin di fase procurement itu pengadaannya sudah selesai oleh Pokja, kemudian diserahkan kepada PPK dan kemudian PPK memulai pekerjaannya dengan yang namanya kontrak. Silakan Pak, boleh disebutkan ya Pak namanya dan Dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sering juga ada tamu, tapi itu yang mempermasalahkan hal-hal yang sebetulnya tidak masalah. Biasanya dari kelompok pendidikan dari LSM gitu ya. Yang terakhir setelah kontrak beres itu biasa tadi disampaikan gitu, dari jalan Soekarno-Hatta atau jalan itu. Maka beliau ya seperti itu. Baik, dari Pak Rudi sebenarnya tadi ada satu yang belum di sini. Yang pertama banyak gangguan pada saat mulai ada paket, jadi belum ada kontraknya, masih baru paketnya saja sudah banyak tamu ya. Jadi luar biasa ya PPK itu, banyak silaturahmi, insya Allah banyak umur Pak. Tadi banyak gangguan. Kemudian pada saat pelaksanaan kontrak diganggu lagi oleh LSM yang mempermasalahkan mungkin proses procurement-nya ya Pak ya. Wah ini pengadaannya milihnya nih nggak benar gitu ya. Kenapa PPK bisa berkontrak dengan si A gitu Pak? Ya. Dari ini bagaimana bisa terpilih si A? Ini pasti ada nepotisme, ada kolusi dan sebagainya. Padahal yang bersangkutan juga barangkali tidak mengetahui sama sekali tentang proses pengadaan. Yang berikutnya sebetulnya dari Pak Rudi, pada saat audit juga kita masalah lagi. Jadi pada saat perencanaan pengadaan kita punya permasalahan tadi ya, gangguan, kemudian pada saat kontrak kita dipertanyakan pemenangnya, dan pada saat selesai pekerjaan dipertanyakan pertanggungjawaban auditnya. Itu kira-kira ya Pak ya. Jadi itu yang dirasakan oleh PPK, oleh Pak Rudi. Saya boleh yang belakang. Ini ada teman saya di belakang yang sembunyi di balik layar. Oh saya. Siap. Izin Bu, aduh Permana, makasih. Saya bilang ini salah tempat Pak Permana, Pak itu juga harus duduk. Belakang aja Bu, sembunyi. Awas ya, kita di supervisi. Silakan. Ya alhamdulillah Bu, nasibnya sudah sama sekarang dengan Japung yang lain menjadi PPK juga alhamdulillah. Ya apa tadi kesulitan di PPK Bu ya? Yang saya rasakan kesulitan terbesar sesuai dengan badan saya yang besar ini itu adalah PPK itu memang sih kita ahli pengadaan ya, tapi bukan ahli segalanya. Nah, itu sehingga kita harus banyak belajar mencari hal-hal terkait teknis pekerjaan, yang mana itu dari satu paket ke paket lain akan berbeda gitu kan, dan itu ya pasti tidak sesuai dengan basic keilmuan kita gitu kan. Ada pengadaan booth pameran, ada pengadaan kalender, ada pengadaan terus berbeda-beda. Tentunya ya kita harus tahu apa sih kebutuhan, dan kemudian harus kita terjemahkan menjadi spesifikasi yang bisa dimengerti oleh semuanya. Dan itu kadangkala user juga bukan tidak mengerti ya, mungkin tidak bisa membahasakan apa kebutuhan dan apa spesifikasinya. Nah, disitulah tantangan terbesarnya dalam hal melaksanakan awal tugas menjadi PPK. Itu saja Bu, mungkin dari yang lain mangga silahkan. Terima kasih. Kirain Pak Heldi sekalian memaparkan materi. Kita beri aplaus kepada dua PPK luar biasa. Jadi begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi kita punya masalah di perencanaan, termasuk nantinya adalah perencanaan atau perancangan kontrak. Semua dokumen yang direncanakan oleh PPK akan menjadi bagian daripada kontrak. Tadi Pak Heldi, saya ini pakarnya di konstruksi, kenapa disuruh menjadi PPK design booth ya, atau misalnya jadi PPK event organizer gitu ya. Jadi PPK tidak terlalu memahami substansi dari pekerjaannya. Kemudian tadi dari Pak Rudi, PPK punya permasalahan karena ada tekanan dalam pengelolaan kontraknya. Kemudian kalau Bapak yang Pak Rudi juga menyampaikan, tadi saya sama siapa ya? Saya sibuk sekali, paket saya banyak sekali. Jadi paketnya luar biasa banyaknya, PPK tersebut sampai tidak bisa mengikuti seluruh paket-paketnya dengan fokus gitu. Dan yang berikutnya tadi kurang memahami permasalahan audit.
audit itu sebetulnya apa sih yang akan diaudit? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan sehingga apa yang diaudit itu akan kita bisa jawab dengan baik. Ini juga permasalahannya, dan yang terakhir adalah barangkali kita punya banyak resiko. Jadi saya kemarin ketemu PPK, kebetulan mendampingi sebuah paket nilainya sebesar 3 triliun. Tapi saya juga pernah mendampingi paket yang sama di tempat tersebut dengan nilai yang hanya sepertiganya, bahkan ada yang hanya 1/10-nya, tapi memperlakukan semua paket rasanya sama. Jadi yang 100 miliar kok rasanya sama dengan 3 triliun ya. Padahal semakin kompleks, semakin strategis, tentu saja risiko dari pengadaannya akan sangat berbeda. Nah itu yang kita sebagai PPK kadang-kadang mengalami kesulitan dan kemudian menimbulkan banyak hal yang tidak kita prediksi terjadi pada saat pengelolaan anggaran. Barangkali yang kita akan lihat. Nah ini kalau definisi sudah pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, karena kita berkontrak. Saya selalu bilang sama kontraktor, kalau berkontrak itu ada berapa pihak di kontraknya Bapak Ibu? Selalu ada berapa pihak dalam kontrak? Silakan Bu? Ada 2 ya. Jadi pihak apa saja Bu? Pihak pertama dan pihak kedua. Selalu gitu ya di dalam kontrak ya. Ada pihak pertama dan pihak kedua. Nah seolah-olah kedua belah pihak ini pada 2 kutub yang berbeda. Saya punya 1, ada pihak 2. Saya punya kepentingan 1, ada punya kepentingan 2. Akibatnya apa? Kalau kutubnya berbeda, jalannya mungkin nggak bisa bareng nih. Jangan-jangan tidak sampai bersama-sama ke tujuan pengadaannya. Nah ini yang menjadi catatan. Kalau saya bilang ke kontraktor, Pak, saya ini PPK, Bapak kontraktor, direktur utama perusahaan, kita ini berkontrak seperti membuat akad, ya seperti orang menikah, ada akad nikah, jangan sampai bercerai. Nah gimana caranya supaya tidak bercerai? Ayo kita berkolaborasi bersama-sama membuat kontrak ini bisa terrealisasikan, cita-cita kita bersama terrealisasikan, gitu ya. Jangan sampai gara-gara tadi surat perjanjian pihak pertama, pihak kedua, kepentingan saya dapat untung, kepentingan Anda dapat rugi, gitu ya, tidak begitu. Jadi bahwa kontrak itu menimbulkan perjanjian dan konsekuensi logis dari perjanjian itu adalah hak dan kewajiban, tapi tujuannya adalah supaya bersama-sama mengikat diri untuk mencapai hal yang kita ingin capai bersama-sama. Nah ini yang seringkali kita sebagai PPK mendapatkan suasana bahwa pihak pertama dan pihak kedua seolah-olah memiliki kepentingan yang berbeda, interest yang berbeda. Akibatnya ya tadi bisa saja terjadi konflik of interest. Kita lanjut ke pengelolaan kontrak. Nah kontrak itu diapakan saja, ini teori lagi ya, disusun, dilaksanakan, kemudian kita kalau pada level PPK, khususnya kalau misalnya PPK-nya PPK B, A, dan B, yang tinggi A dan B ya, yang C yang lebih kecil ya. Itu artinya kompleksitasnya semakin tinggi, harus ada juga di dalamnya analisis, di mana kita memastikan kinerja kontrak itu memenuhi persyaratan yang sudah ada atau dimuat di dalam kontrak. Nah ini hal yang kita perlu pastikan, bagaimana kita menyusun kontrak, bagaimana kita melaksanakan atau mengelola kontrak, dan bagaimana kita menganalisis atau memastikan bahwa kontrak itu akan memberikan kinerja yang baik atau performa yang baik terhadap pengadaan kita. Ini tujuannya jadi memastikan semua pihak sepakat melaksanakan ketentuan kontrak. Kalau tadi saya mengambil kata dari Bu Fadia, yang paling penting itu kalau kontrak berhasil, jadi gini, kalau saya sebagai PPK, paket saya itu berhasil kalau seperti apa? Saya harus punya cita-cita nih, saya mau jadi PPK, paket saya harus sukses. Bagaimana paket yang disebut dengan paket yang sukses sebagai PPK? Karena tadi sebelah kanan sudah, saya izin sebelah kiri. Ada PPK di sebelah kiri? Oh, di meja tengah. Siapa Pak? Nanti diberi sama Mbak Putri. Apa sih yang disebut paket yang berhasil?
susah. Atau menghadapi pemeriksaan pos auditnya bisa berhasil tanpa kekurangan dari administrasi. Baik. Jadi sangat teknis sekali ya Pak. Boleh Pak namanya siapa dari mana? Adnan dari Disub. Oke, Pak Adnan dari Dinas Perhubungan. Kita beri aplaus dulu buat Pak Adnan. Luar biasa ya. Speknya tepat, waktunya tepat, harganya tepat. Nah itu saya nambahin ya Pak. Tadi Pak. Kemudian sama kontraktor hubungannya baik, di audit tidak ada temuan satupun, tidak ada temuan ya. Jadi kalau nanti setelah adanya BIMTEK dari Direktorat Permasalahan Hukum, seluruh dinas dan sekretariat di Pemprov sama sekali tidak ada temuan hasil audit. Begitu ya Bapak-bapak, kita janjikan bersama-sama ya. BPK menghasilkan paket-paket yang sama sekali tidak ada temuan dalam audit. Itu ya Pak ya. Itu yang disebut berhasil. Ada yang lain yang disebut berhasil kira-kira seperti apa? Dari belakangnya. Meja belakang ada BPK? Belakang mejanya Pak Adnan? Atau sebelah ujung? Boleh saya? Ayo, jangan takut. Oh, oke. Silakan Pak. Sebutkan namanya ya Pak. Iya, biasanya saya selalu bagi-bagi buku, tapi hari ini tidak bawa buku. Oke, mantap. Mentahnya aja ya Pak. Katanya buku lebih berat. Silakan. Sebutkan dulu Pak namanya dan dinasnya. Nama saya Pak Ujang, Bu dari Biro PPJ. Oke, wah ini susah nih ada kerajaan. Kenapa? Ya, menurut saya sukses. Yang pertama sukses pelaksanaan, kemudian sukses pelaksanaan dalam artian sukses mutu, waktu, biaya, kemudian sukses administrasi serta sukses pada saat audit. Boleh Pak sekali lagi Pak namanya? Pak Ujang, Pak? Pak Ujang. Pak Ujang. Iya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Ujang. Luar biasa ya. Ini luar biasa semua para PPK dan dari UKPBJ ya. Kalau saya sih sebenarnya sangat setuju dengan bapak-bapak tadi Pak Adnan dan Pak Ujang. Tapi saya itu kalau punya paket, cita-citanya cukup sederhana. Semua orang yang terlibat di dalam paket saya bahagia. Wah, dapat PPK-nya bahagia, penggunanya bahagia, artinya user ya, user yang akan memanfaatkannya bahagia, auditornya bahagia, penyediaannya bahagia. Nah, tapi susah ternyata. Apa sih definisi bahagia gitu ya? Jadi, oh dia besok-besok lagi mau nih punya paket di sini penyedia jasanya karena enak sekali bekerja di Disub. Sangat profesional. Kita bisa bekerja dengan sesuai dengan kepakaran kita, gitu ya, keahlian kita, gitu. Auditornya juga sangat enak, trace and track-nya mudah, gitu ya. Apa saja yang saya cari datanya ada. Penggunanya atau usernya juga bahagia. Barang yang disediakan, gedung yang disediakan ini sangat benar-benar memenuhi kebutuhan kami dan seterusnya. Jadi sangat sulit, tapi tadi sudah disampaikan secara teknis demikian. Tapi pada prinsipnya kita ingin semua stakeholder, semua pihak yang terlibat itu bersama-sama memastikan atau mencapai cita-cita dari pengadaan kita yang kita sudah tetapkan dengan program-program yang sudah dimuat dalam berbagai dokumen pembangunan kita. Itu barangkali kenapa penting? Nah di sini ada kita tahu ya. Uang untuk membangun atau uang untuk pengadaan atau uang untuk belanja itu tidak pernah cukup kalau dibanding kebutuhan kita. Kebutuhan kita selalu lebih tinggi daripada yang uang yang tersedia, sehingga kita memiliki tekanan untuk secara maksimum ya atau optimum lah, kan tidak bisa disebut maksimum ya, optimum untuk mendapatkan value for money dari pengadaan kita. Sangat efisien, sangat efektif gitu ya. Jadi tidak, artinya bukan sesuatu yang kita tidak pertimbangkan apa yang baik sehingga
finansialnya, kinerja operasionalnya, kinerja kontraknya, kemudian ada checks and balance-nya, ada juga efektivitasnya, kemudian manfaat dari hasil pengadaannya, kemudian pengelolaan kontrak menangkap kinerja untuk penyerahan pekerjaannya. Jadi kita lihat tadi ya dari Pak Rudi, design and build. Kenapa design and build? Kenapa tidak design and build? Kenapa harus pengadaan kita dilakukan? Kadang-kadang hal-hal yang demikian, ini kita harus lebih efisien, waktunya harus lebih efektif. Kita bisa fast track desain dan construction bisa dilaksanakan dalam tahapan yang beririsan dan seterusnya. Jadi karena kita punya tahu pentingnya, kita mengelola kontrak itu dengan cita-cita ya, atau tujuan atau mengingat pentingnya pengelolaan kontrak yang disebutkan di sini. Ini prosesnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi, dari perencanaan, implementasi, administrasi, bahkan ada modifikasi ya, ada adendum atau amandemen. Pernah apakah saya punya kontrak mungkin dari kebetulan di BPK cukup lama pada waktu yang lalu dan punya kontrak cukup banyak, mungkin 95% dari kontrak saya itu punya amandemen, punya adendum. Saya ingin tahu apakah bapak-bapak pernah atau ibu-ibu pernah BPK pernah punya kontrak yang tidak ada adendumnya. Jadi kontrak saya tuh bersih gitu, nggak ada adendumnya, mulus banget gitu ya. Apalagi konstruksi tapi nggak ada adendumnya sedikit pun, nggak ada adendum waktu, nggak ada adendum nggak ada adendum tambah kurang CCO, kontrak change order gitu ya. Bersih gitu. Ada nggak sih? Pernah nggak sih? Selalu ada. Karena ya tadi ya ada hal-hal ya sebagai manusia yang kita seringkali terlewat dan kemudian kontrak harus dikasih. Prosesnya seperti ini sudah umum, barangkali saya tidak akan panjang-panjang. Kemudian kegiatan utamanya apa? Mengelola kinerja, mengelola hubungan, tadi sudah disampaikan. Kita punya hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat, mengelola perselisihan, dan menutup kontrak. Kontrak wajib ditutup. Kapan sih kontrak ditutup? Saya tanya ke lain. Kalau konstruksi apakah final handover atau penyerahan kedua atau penyerahan pertama? Atau 10 tahun? Karena di dalam klausal kontraknya disebutkan kegagalan bangunan masih berlaku hingga 10 tahun sejak penyerahan pertama. Apakah kontraknya masih hidup sampai 10 tahun? Karena masih ada klausal yang akan dinilai kegagalan bangunannya sampai 10 tahun ke depan. Tapi kita harus tetap menutup kontrak. Kapan kontrak ditutup? Ya ada penutupan. Karena seluruh pekerjaan sudah diselesaikan, ada juga penutupan karena hak dan kewajiban masih berlaku sampai dengan catatan-catatan yang dimuat dalam klausul kontrak dipenuhi oleh seluruh pihak. Oleh karena itu, kita sebagai BPK tetap menyimpan dokumennya sampai dengan 10 tahun ke depan. Kita tidak tahu, siapa tahu ya ada terjadi kegagalan bangunan. Saya punya beberapa paket, bukan punya saya, kebetulan melakukan evaluasi, tapi punya saya sendiri juga pernah ada kegagalan bangunan, tapi bukan ada korban ya karena reruntuhan begitu. Nah itu juga kita jadikan catatan, tapi juga ada
fungsi yang terkait dengan fungsi administrasi kontrak, yaitu pemahaman dan pelaksanaan semua komponen utama kontrak, mulai dari bagaimana kontrak akan diterima, bagaimana teknik pembayarannya atau teknik pembayarannya, bagaimana mengevaluasi, menilai, menguji hasil pekerjaannya. Nah, itu fungsinya adalah fungsi administratif yang ada di dalam kontrak. Tapi ada fungsi pengelolaan kontrak yang penting, memastikan bahwa setiap pihak memiliki sumber daya, personil, keahlian, gitu ya. Ini yang lebih sulit daripada sekedar membuatnya di dalam administrasi kontrak. Tapi kalau administrasinya tidak ada, seperti tadi Pak Budi ya, desain and build perencanaannya yang menjadi bagian kontrak adalah dokumen ketentuan PPK. Selengkap apa isi dokumen ketentuan PPK yang menjadi bagian daripada kontrak? Itu tidak mudah. Apa saja informasi yang harus masuk di dalam dokumen ketentuan PPK? Bagaimana dokumen ketentuan PPK yang akan menjadi bagian kontrak bisa memastikan akan mencapai kinerja yang dijanjikan, bisa mencapai pemenuhan kebutuhan, bisa mencapai mutu uang ya, dan juga biaya yang kita harapkan. Ini adalah hal yang tidaklah mudah. Sebetulnya enak desain and build karena kita mengurangi waktu pemilihan, khususnya pemilihan konsultan, kemudian pemilihan kontraktor yang 2 kali, karena dia menjadi hanya 1 kali. Tapi catatannya adalah dokumen perencanaannya termasuk rancangan kontraknya harus dilakukan dengan lebih lama karena kita memastikan semua risiko kontrak akan masuk. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di perencanaan. Bapak Ibu pasti sudah tahu, kita memilih jenis kontrak, menilai risiko, mengidentifikasi ukuran kinerja yang akan kita tentukan di dalam kontrak, membentuk tim, merencanakan evaluasi dari proses procurement-nya atau pemilihannya nanti begitu ya, dan juga merencanakan proses pengelolaan kontrak. Nah, ini luar biasa di perencanaan. Jadi kalau kita membuat rancangan kontrak, yang kita kerjakan hanya saja sebetulnya, tapi kelihatannya sedikit, tapi apa yang kita kerjakan itu sangat. PPK mengerjakan hal yang sangat banyak gitu ya. Kemudian menyusun dokumennya, kemudian hasilnya adalah melakukan kontrak tadi ya. Jadi kita pertama-tama melakukan transisi dari dokumen yang sifatnya adalah dokumen dalam bentuk dokumen menjadi rencana implementasi. Nah, ini juga tidak mudah. Kemudian administrasinya, perubahan, pengawasan, dan juga penilaian. Ini ada beberapa tantangan dalam setiap tahap. Kalau di tahap perencanaan, semakin meningkatnya jumlah dan tingkat kesulitannya atau tingkat resiko itu semakin tinggi, itu berpotensi memberikan dampak pada organisasi dan membutuhkan perencanaan pengelolaan kontrak yang matang. Jadi Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu mempertimbangkan kalau kontraknya 100 miliar, jangan disamakan dengan kontrak yang 500 miliar karena risikonya tinggi. Atau 10 miliar, jangan disamakan dengan 100 miliar. Effortnya sama, waktu yang diberikan sama, pertimbangan risikonya juga sama, tidak begitu, karena kita mempertimbangkan semakin besar nilainya, ada kemungkinan risiko yang akan muncul dan dampak kegagalannya juga akan semakin besar. Transisi implementasi, kemungkinan ada lebih dari satu pengguna, mungkin ada juga penyedia tadi ya. Kalau bisa dilihat di dalamnya ada konsultan KSO, kerjasama operasi, konsultan dengan kontraktor. Penyedia itu sebetulnya KSO lebih dari satu. Ada sumber pendanaan, ada syarat syarat, kemudian ada juga administrasinya, ada modifikasinya. Jadi kalau kita lihat semakin strategis, semakin kompleks, harusnya kita sebagai PPK mempunyai concern